Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara HTML dan PHP secara sederhana, serta menjelaskan struktur dasar dari HTML dan PHP sebelum masuk ke bagian praktikum. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat tampilan pada sebuah website. Nah, HTML sendiri berfungsi untuk menyusun struktur halaman seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan form inputan. Sederhananya, HTML itu seperti kerangka sebuah rumah. Dia hanya mengatur bentuk dan tampilan saja, tetapi tidak bisa memproses data atau melakukan perhitungan. Jadi, HTML itu hanya menampilkan apa yang sudah dituliskan. Nah, sedangkan PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memproses data di dalam website. PHP bisa membaca input dari pengguna, melakukan perhitungan, menjalankan logika seperti if dan perulangan, serta menghasilkan output yang bisa berubah-ubah. Jika HTML adalah kerangka, maka PHP itu adalah otaknya. Nah, PHP bekerja di belakang layar untuk mengatur bagaimana data diproses sebelum ditampilkan ke pengguna. Jadi, perbedaan utama antara HTML dan PHP adalah HTML hanya berfungsi menampilkan tampilan dan bersifat statis, sedangkan PHP berfungsi untuk memproses data dan bersifat dinamis. Seperti itu. Nah, struktur dasar HTML diawali dengan type, kemudian tag HTML sebagai pembuka, lalu terdapat bagian head yang berisi judul halaman, dan bagian body yang berisi isi atau tampilan yang akan terlihat di browser. Nah, semua tampilan website itu berada di dalam bagian body. Selanjutnya, struktur dasar PHP diawali dengan tanda pembuka PHP yaitu kurang dari tanda tanya PHP, lalu diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Di dalamnya kita bisa menuliskan perintah seperti echo untuk menampilkan teks, variabel, atau logika pemrograman seperti if dan perulangan seperti itu. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan materi seleksi kondisi yaitu if majemuk dengan studi kasus kategori usia. Nah, sebelum kita mulai mengcoding, kita itu harus mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP karena PHP itu kan membutuhkan server agar bisa dijalankan seperti itu. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Nah, kita nyalakan, kok bisa bukan? Nah, kita nyalakan pada bagian Apache dan MySQL. Nah, setelah itu masuk ke lokal disk C, masuk ke folder XAMPP, htdoc. Nah, setelah itu kita buat folder baru dengan nama tugas web. Nah, setelah kita membuat foldernya, kita akan mulai mengcoding dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Masuk ke file, new, link page, terus pilih tab-nya. Kita buat HTML terlebih dahulu. Oke. Nah, kita codingnya itu pada bagian speed ya. Nah, di sini kan saya udah ada codingnya, jadi tinggal Ctrl K, C. Nah, setelah itu kita save, kita taruh di folder yang baru kita buat tadi. Nah, di sini kita kasih nama usia HTML. Kita menggunakan ekstensi HTML. Udah. Nah, setelah itu kita buat lagi yang PHP-nya. Ctrl N, pilih type, PHP, create. Nah, di sini juga udah ada codingannya, tinggal copy, kalian nah, terus save, kasih nama karakter ganti PHP. Jangan lupa ekstensinya diganti PHP. Nah, setelah coding ini selesai, saya akan membuka browser. Kemudian ketik localhost tugas web. Nah, di sini kan udah ada kategori PHP dan usia HTML.
kita buka dulu yang HTML. Nah, untuk file HTML, program itu hanya menampilkan form inputan, umur, dan daftar kategori usia. Ketika saya jalankan di browser, hasilnya hanya menampilkan tampilan saja, tidak bisa menentukan kategori secara otomatis. Kita masuk yang kategori PHP. Nah, kemudian saya akan mencoba memasukkan beberapa umur yang berbeda. Misal yang pertama 6, cek kategori. Nah, di sini kan udah muncul hasilnya. Umur Anda 6 tahun, kategori anak-anak. Seperti itu. Misal lagi 56. Kan bisa. Umur Anda 56, kategori dewasa. Nah, hasil yang muncul itu akan berbeda-beda sesuai dengan umur yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, hal ini membuktikan bahwa PHP dapat memproses data menggunakan logika if majemuk, sedangkan yang HTML hanya menampilkan tampilan saja. Nah, seperti itu, guys. Sekian dan terima kasih.